Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh bihamli risalatil Qur'anil 'azim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Huwa Allah alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahadah huwa rahmanur rahim. Huwa Allahul ladzi la ilaha illa wal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Huwahul malikul huwahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa ridwanna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para jamaah ingkang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat pada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya dan semua sahabatnya, juga para tabi'in dan tabi'in yang dengannya senantiasa kita mengharap syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kami mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan tambahan keimanan, kita diberikan tambahan keyakinan, karena keimanan, kalau Imam Ghazali mengatakan bahwa iman itu qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa tasdiqun bil jinan, dibenarkan di dalam hati, kemudian wa amalun bil arkan, diamalkan dengan anggota lahir. Nah, ini mesti tidak selaras. Artinya apa? Ketika kita berucap qaulun bil lisan, kita sudah lolos. Amantu billah, kita sudah beriman kepada Allah. Kita sudah mengucap, kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah, kita beriman kepada para malaikatnya, kita beriman kepada para nabi dan rasulnya, kita beriman kepada hari akhir, dan kita beriman kepada qada dan qadar. Semuanya goib. Tasdiqun bil jinan, untuk dibenarkan di dalam hati. Ini kalau Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Kalau di lesannya kalau semua, untuk membenarkan apa yang diucapkan ini ada 3 tingkatan. Kalau tingkatannya kita orang awam, ya imannya iman yang setengah keraguan. Kok bisa keraguan? Apa yang diimani semua Makanya digambarkan Imam Ghazali, imamnya orang awam ini
imam bentuk khobar atau berita, karena yang mengatakan ini bisa dipertanggungjawabkan. Makanya digambarkan kalau panjenengan semua mendengar, artinya dari apa yang saya sampaikan dan saya adalah orang yang layak dipercaya, panjenengan itu beriman. Contohnya misalnya, kalau saya mengatakan, ini Imam Ghazali menjelaskan begini, kalau saya mengatakan bahwa di dalam gedung yang tua itu ada nenek di situ, karena jenengan itu meyakini saya, jenengan percaya. Ini imamnya orang awam. Suatu ketika ada orang 10 bahkan 1000 mengatakan dan mendatangi dengan membawa pisau misalnya, yakin tidak kalau di dalam gedung itu ada neneknya? Ragu enggak kira-kira? Kalau enggak, tak tusuk kamu. Ini kira-kira imannya saya dan panjenengan. Iman sing masih goyang. Namun untuk tahap pertama memang tidak harus saja membuktikan iman yang tahap pertama seperti saya dan panjenengan mengimani kepada ibu saya. Ini tidak melihat katanya, tapi kira-kira meskipun untuk katanya orang sak kampung setiap ketemu kamu itu sebenarnya bukan ibumu, terus orang kampung dia kabeh aslinya itu bukan ibumu, ragu nggak kira-kira? Nah, ini iman yang pertama untuk tasdikun bil jinan ini. Kalau orang-orang yang awam itu begitu. Kalau orang yang khusus itu digambarkan, kalau tadi saya mengatakan itu di gedung itu ada neneknya, kemudian kamu tak gendeng, kamu tak suruh melihat. Keyakinan ini yang namanya ainul yakin, sehingga akan tercipta hakul yakin. Kira-kira kalau ada orang 1000 itu mempengaruhi kamu, di sana itu tidak ada apa-apa, goyah tidak kamu? Tidak. Ini yang dikatakan jangankan 1000 kata-kata, 1000 peluru dan tombak saja tidak akan menggoyahkan. Sehingga wa amalu bil arkan, apa yang kamu perbuat ini mesti kamu yakini. Jadi supaya kira-kira, kalau sih diganti kira-kira banyak. Contoh misalnya satu aja, lesanmu mengucapkan kamu beriman kepada qada dan qadar. Ketentuan yang terjadi pada dirimu, kamu tidak ridho karena di tengah kamu tidak lolos. Di tengah itu kamu sih tinggal awam. Nanti harus yakin itu kalau qadar dan kamu meyakini, tentu arkanmu bil arkannya itu sudah tahu. Nah, untuk itu saya kira kalau terkait dengan ru'yah bisa dibuka kembali karena panjenengan tulis khatam Sirul Asror. Di pasal 9 itu kan tentang ru'yatullah, otomatis dengan artinya ainul qalbi. Nah, di situ kan dijelaskan, bisa dibuka lagi, faru'yatu ala nau'aini, melihat Allah itu ada dua ya. Ru'yatu jamali, melihat keindahan jamalilah Allah itu fil akhirati. Jadi ingin melihat keindahannya Allah, zatnya Allah di akhirat. Ini yang bila wasitoti mil akhir kolbi, tanpa perantara di sudut akhirat. Yang kedua ru'yatu sifatihi, melihat dengan sifatnya ya. Ini biwasitoti mil akhir kolbi, dengan perantara cermin hati binadril fuad. Buka lagi itu dengan binadril fuad aksin fi jamali. Jadi sifat itu adalah pancaran dari jamal, dan itu ke bawah kalau bisa mengulang, sekedar mengulang bahwa digambarkan ketika engkau melihat cahayanya matahari, sah-sah saja kalau kamu itu telah melihat matahari. Ini semua pengakuan para wali itu ketika melihat Allah itu adalah melihat artinya aksin fi jamalillah. Terus ya zatnya mati dulu, qoblal maut
bilfana. Kalau bisa menyaksikan sifatnya Allah di dunia, pasti akan bisa menyaksikan sifatnya Allah di akhirat. Contoh misalnya, tadi yang ayat yang saya buka untuk mukadimah itu rinciannya, kalau keterangannya dari hadisnya itu warawaina hadisan musalsalan. Ini hadis musalsalah ya. Fi qiraati akhiri suratil Hasyr, dalam membaca akhirnya akhir surat Al-Hasyr, Rasulullah mengatakan ma'awadil yadi ala roksi, letakkanlah tanganmu itu di atas kepala, innaha sifaun min kulli da'in, itu adalah obat dari segala penyakit. Itu yang Pak Muatimah. Ilas sama, kecuali racun, wasamu yang dimaksud racun itu wal maut, kecuali mati. Tapi menurut tak wehno, itu keyakinanmu musalah nyambung enggak? Ini yang perlu dibenahi, keyakinan ini. Itu akhirnya saya bacakan. Ya. Law anzalna hadzal qur'ana, sekiranya Quran ini diturunkan ala jabalin, atas gunung, naro aitahu, tentu kamu akan melihatnya khosian mutasyakian, gunung itu akan tunduk dan terbelah min khosyatillah, karena takut kepada Allah. Gunung hancur kalau Allah menghendaki. Nah ini sih kalau Allah menghendaki dulu. Kamu itu ngoyak-ngoyaknya di ilmu semua banyak, tapi apa? Begini cintanya, kamu tuh gak ndelok toko, misalnya toko penyetok alat kedokteran nih, kamu punya beli saja, tapi coba semuanya harusnya apa? Jadi dokter dulu, ya harusnya jadi dokter dulu baru. Ini banyak, bahkan ayat ini didukung oleh hadis lain Turmudi, ya, di depannya dengan satu tambahan bacaan, ya, mankola khina yusabbihu salasa marrotin a'udhu billahi sami'il alim minas syaitonir rajim, tambah itu summa qara'a salasa ayatin min akhiri suratil Hasri, kemudian dibaca oleh 3 surat Al-Hasr itu, wa kalwahu bihi, Allah Ta'ala memerintahkan sab'ina alfa malakin, 70.000 malaikat sallallahu alaihi mendoakan. Nah, para sahabat dekat dengan Rasul, kemudian musalsalah para tabiin. Makanya ini perlunya ilmu itu, artinya tersambung syaratnya musalsalah. Tapi setelah hal ini disampaikan, tingkat keyakinannya kamu itu mesti agak lemah. Ini namanya tingkat keyakinan yang orang-orang awam begitu. Mungkin orang yang tafakur, kalau mungkin bareng Rasulullah itu masuk orang yang ragu juga, ya. Nah inilah yang penting, dan mudah-mudahan artinya kita diberikan satu tambahan keimanan dan keyakinan kita. Ya. Mengaji ini harus macam-macam ya. Kita lanjutkan di halaman 8, alinea yang kedua yang tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharin amin. Ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili, dari setengahnya malam, fatahajjat, lakukanlah sholat tahajud, bihi, dengan sholat tahajud itu nafilatan laka, sebagai tambahan bagimu. Amrun adalah perintah. Wabil asharihum yastaghfirun, pada akhir malam mereka memohon ampunan. Syukurun adalah bentuk bersyukur. Wal mustaghfirina bil ashari, dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur, zikrun adalah bentuk zikir. Qala alaihissalam,
Bersabda Rasulullah SAW, salah satu aswatin yuhibbu Allah Ta'ala, 3 suara yang disenangi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sautul dik adalah suara jago, sautul ladzi yaqra'ul Qur'ana, dan suara orang yang membaca Al-Quran, wa sautul mustaghfirina bil ashari, dan suara orang yang beristighfar, orang yang memohon ampun di waktu sahur. Jadi takon kapan istighfar bihi, yang bisa disimpulkan ya banyak untuk saat pagi itu bagus. Qala Sufyanus Tsauri rahmatullahi ta'ala alaih, berkata Sufyan As-Tsauri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya atasnya, inna Allaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah yang maha berkahi dan maha tinggi, khalaqa rihan tahubu bil ashari, menciptakan angin yang bertiup di waktu sahur, tahmilul adhkar wal istighfaro ilal malikil jabbar, yang membawa zikir dan istighfar kepada Allah yang maha merajai alam semesta dan maha kuasa memaksakan kehendaknya, malikil jabbar. Wa qala aidon, dan berkata juga Sufyan As-Tsauri, idza kana awwalul laili, ketika malam baru menjelang, awwalul laili, yunadi munadin min tahtil arsy, ada yang memanggil dari bawah arsy. Jadi, pertama mengimbangi itu, alali kaumil alali liyakumil abidun, ingat berdirilah para ahli ibadah, fayukumuna yusalluna masya Allah, kemudian mereka bangun dan melakukan sholat apa yang dikehendaki oleh Allah. Summa yunadi munadin fi syatril laili, lalu ada panggilan di tengah malam, ala yakumil qonitun, ingat bangunlah para qonitun, itu orang-orang yang tunduk. Qonitun itu fayakumuna fayusalluna ila sahari, kemudian mereka bangun dan melakukan sholat sampai waktu sahur. Faida kana sahuruna damunatin, ketika masuk waktu sahur terdapat panggilan, alal yaumil mustaghfiruna, ingat bangunlah al mustaghfirun, itu orang yang memohon ampun. Fayakumuna wa yastaghfiruna, kemudian mereka bangun dan beristighfar. Faidatul al-fajru nada munadin, ketika fajar telah terbit ada yang memanggil, ala yakumil ghafilun, ingat bangunlah para orang-orang yang lalai. Fayakumuna min firashihim kal mauta nasyadu min kuburihim, kemudian mereka bangun dari tempat tidurnya seperti mayat yang bangkit dari kuburnya. Dari kawanan ya, mayatnya dong turun aja ini mati semua. Ayuhal walad, wahai anakku, ruya fi wasoya Luqmanil Hakim libnihi anak pola, diriwayatkan dalam beberapa kitab wasiat Luqman Hakim kepada putranya, annahu qala, bahwasanya ia berkata, ya bunayya, wahai anakku, la yakunan natiku akyasu minka, sungguh jangan sampai ayam jago lebih cerdas daripada dirimu. Yunati bil ashari wa anta naimun, dia berkokok memanggil-manggil di waktu sahur sementara kamu tidur. Walaqad ahsana man qala syi'ra, dan sungguh sangat bagus seorang yang berkata dalam syair, laqad hatafat fi junfi lailin hamamah, di tengah malam sungguh burung-burung merpati
berkicau rumah ala finanin di atas ranting wahnan di sini. Wa ini lanaimu sedang aku tidur lelap. Kali itu aku telah berdusta. Wa baitillahi law kuntu asyikon, demi baitullah apabila aku benar-benar rindu pada Allah. Lama sabaqotni bil buka ilhama ini, tentunya merpati itu tidak akan mendahuluiku menangis. Wasamu anni haimu tu sababati, aku kira diriku tak tahu arah karena lebih rindu pada Allah. Falaki watakil bahaimu, akan tetapi aku tidak mampu menangis sedangkan binatang-binatang sedang mengeluarkan air mata. Ini syair. Ayuhal walad, wahai anakku, khulasatul ilmi anta lamat ta'ata wal ibadata mahiyya. Inti sari ilmu adalah kamu mengerti hakikat ketaatan dan ibadah apa itu. Inti sari ilmu adalah kamu mengerti apa itu hakikat ketaatan dan ibadah. Ilam anat ta'ata wal ibadata, ketahuilah sungguhnya taat dan ibadah mutaba'atus syari'i fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li, bahwa ketaatan ibadah itu adalah mengikuti syarat Nabi dalam perintah bil amri wan nawahi dan larangan bil qawli dengan perkataan wal fi'li dan perbuatan, yakni artinya kullu ma taqulu, semua perkataan yang kamu ucapkan, wa taf'alu, dan kamu lakukan, wa tatruku, dan kamu tinggalkan, yakunu biqtida'i syar'i, itu keseluruhannya mengikuti syariat. Kamala sumta yaumal idi wa ayyama tasyrik, seperti halnya kamu berpuasa pada 2 hari raya dan hari tasyrik. Takunu asian, adalah kamu orang yang bermaksiat karena tidak sesuai petunjuk, ya. Al-solaita fi thawbin maghsubin, atau kamu sholat dengan maghsubin, merampas, dengan pakaian merampas biasa, atau kamu sholat menggunakan pakaian yang dengan hasil merampas. Wa in kanat surata ibadati, walaupun berbentuk ibadah, tak kamu tetap berdosa. Ayuhal walad, wahai anakku, yang bailaka ayakuna qauluka wa fi'luka muwafiqun li syar'i, yang bayi sebiane laka kedue sira ayakuna yen to ana sira qauluka ucapanira wa fi'luka lan perbuatanira muwafiqun, iku mufakat itu berapa sesuai di syar'i, pada syariat. Seharusnya ucapan dan perbuatanmu itu sesuai dengan syariat. Idil ilmu wal amalu bila tidak syar'i nulala, karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat itu sesat. Wa yang bailaka Allah tertaruh, seharusnya kamu tidak tertipu bisyadhi wa tommati sufiyah, dengan keanehan dan hal-hal menakjubkan para sufi. Ora usah tertipu karo sing aneh-aneh kelompok sufi. Li anna suluka, karena sungguhnya salik, orang yang menuju ke jalan Allah, hadat thoriqi, menempuh jalan ini, yakunu bil mujahadah, adalah dengan mujahadah.
wa qat'i syahwatin nafsi, dan memutus kesenangan nafsu, wa qatli hawaha bisayfir riyadut, dan membunuh kemauan hawa itu kemauan, dan membunuh kemauan bisayfir riyadut, dengan pedang riyadut, itu latihan-latihan. Di mujahadah riyadut itu mesti usah mikiri mau keanehan-keanehan. La bito mati watur hati, bukan dengan keanehan dan perbuatan yang tidak berguna. Wa alam annal lisanal mutlak, bahwa lisan yang tidak dikendalikan, mutlak saya terjemahkan tidak dikendalikan. Lisan mutlak, lisan toh orang rasa orang artinya. Maknanya lisan mutlak saya terjemahkan lisan tidak dikendalikan. Ketahuilah bahwa lisan hanya lisan saja, lisan yang tidak dikendalikan. Wal qalbal mutbaqal maqlu'a bil khuflati, dan hati yang tertutup yang telah dipenuhi kelalaian, wasahwati, dan syahwat, alamatus syaqwa, merupakan tanda-tanda celaka. Lisan mutlak itu surat dipikir yang ngomong lisan mutlak itu orang rosor ini tondo-tondone Ciloko. Fa'idha lam takturin nafsa bisidkil mujahadati, ketika kamu tidak memerangi nafsumu dengan mujahadah yang serius, bisidkil mujahadati, dengan mujahadah yang tenanan, fala yahya qalbuka bi anwaril ma'rifati, hatimu tidak bisa hidup dengan cahaya ma'rifat. Karena ini pertanyaan muridnya ini juga ada pertanyaan bagaimana caranya untuk bisa ma'rifat. Nah, diawali oleh Musa itu, kalau kamu tidak memerangi nafsumu dan mujahadah yang serius, fala yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah, maka hatimu tidak bisa hidup dengan cahaya ma'rifat. Wa alam anna ba'du masa ilika, ketahuilah bahwa sebagian masalah yang kau tanyakan padaku, allati sa'altani anha, wa'lam, ketahuilah, anna ba'du masa ilika allati sa'altani anha, bahwa sebagian masalah yang tanyakan padaku itu la yastaqimu jawabuha bil kitabi wal qauli, tidak akan terjawab secara gamblang hanya dengan tulisan dan ucapan. Pertanyaan-pertanyaan tentang kemarifatan, sebagian pertanyaannya tidak mungkin bisa dijawab dengan bentuk tulisan atau perkataan. Intabluk tilkal halata ta'rif mahiyah, jika kondisi tersebut sudah sampai kepadamu, intabluk, jika sudah sampai tilka halata, keadaan, ta'rif mahiyah, maka kamu akan mengerti apa sebenarnya. Jadi tentang ma'rifah itu, jika kondisinya kamu sudah sampai kepadamu, ya, maka kamu akan mengerti apa sebenarnya ma'rifah. Wa illa, jika belum datang kepadamu, wa ilmuha minal mustahilati di annaha tauhiyatun, maka mengetahui hal tersebut mustahil, karena masalah tersebut termasuk urusan rasa. Jadi urung tekan, tapi mengerti hal tersebut itu mustahil, karena hal itu termasuk rasa dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata dan tulisan. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan la yastaqimu wasfuhu bil qauli, dan semua yang bersifat dzauq rasa, dan kabeh sing sifatnya rasa dzauq, ya,
itu tidak mungkin digambarkan secara gamblang dengan ucapan. La yaskimu wasfuhu bil qaul. Kahalawatil khulwi wa miraratil murri, seperti rasa manis buah manisan dan rasa pahit suatu yang pahit. La ta'rifu illa bidaw. Kamu tidak akan mengetahui kecuali dengan merasakan atau mencicipinya. Dalam kitab yang lain Imam Ghazali banyak mengatakan itu. Jadi untuk menerangkan tentang rasa itu, andaikan ditulis atau diucapkan, pinjamnya kata-kata itu banyak, tapi ora pas. Jadi Mas Ghazali tak menerangkan pahit ialah, terangkan coba. Pahit ialah sesuatu yang tidak manis, tidak asin, belum mesti pas. Tapi terus berarti apa itu? Pahit ialah ya. Ini loh. Makrifat begitu. Paling jadi gambar kayak itu. Ya orangnya berjalan. Lah berjalan salik itu harus mujahadah dan riyadhah. Tapi ya betul keterangannya hanya menghantarkan. Kita risalatul laduniyah kan tidak ulangi baik. Kitab tentang laduni. Imam Ghazali hanya menghantarkan saja. Tidak terus buruh mau kitab itu sudah laduni enggak. Itu jalannya itu laduni. Bahwa orang belajar itu ada dua cara, naluri dan laduni. Dengan cara artinya belajar yang begini, dan yang kedua artinya dengan ilmu laduni yang langsung. Nah, ilmu laduni itu hanya itu dibedalani terus dibimbing. Diurut terus, tapi ilmu yang naluri bisa bertanya. Nah, pertanyaan muridnya ini yang tentang marifat ini sudah orang iso apa? Nah, kamu sampai sudah bisa. Itu seperti tadi bahwa rasa manis dan rasa asin. Kamu akan mengetahui kalau kamu mencicipi. Kama hukiya anna, sebagaimana dikisahkan bahwa aninan kataba ila sohibin lahu. Aninan seorang yang impoten, ini harus dewasa. Dikisahkan bahwa aninan kataba ila sohibin lahu. Seorang yang impoten itu mengirim surat kepada sahabatnya, Mas Dik. Wong impoten ngirim surat kepada arifni lazzatal mujama'ati kaifa takun. Beritahukan aku kenikmatan bersetubuh seperti apa. Wong impoten nulis surat karo sahabate, ya. Arifni lazzatal mujama'ati kaifa takun. Beritahukan aku kenikmatan bersetubuh seperti apa. Fakata balau fi jawabihi, kemudian sahabatnya itu menulis jawaban. Ya fulan, wahai fulan, ini kuntu hasib tuka aninan fakot. Aku kira engkau hanya impoten saja. Wal ana araftu annaka aninun wa ahmakun. Sekarang aku tahu bahwa kamu itu sekarang impoten dan gila. Nah, itu impoten jangan pernah kayak ini. Oh, tak kira kau ini orang impoten tau. Lalu mau impoten jadi terangin bagaimana rasanya. Berarti li'anna hadhil ladzata dzauqiyatun. Karena masalah ini merupakan kenikmatan dzauq, rasa. Intasil ilaiha ta'rif. Jika kamu telah mencapainya, maka akan mengerti. Teori itu boy ini rasanya teori kok masalah. Oh, wah habis waktunya sulit ini. Rasanya itu. Wa ila, apabila kamu belum sampai, la yastaqimu wasfuha bil qauli wal kitabati. Tidak akan tergambar secara gamblang hanya dengan ucapan dan tulisan. Ya, kan belum menghantarkan dari sing ilmu makrifatan. Ayuhal walad, wahai anakku, ba'du masa ilika min hadal qobili. Sebagian masalahmu termasuk dari kelompok ini, yaitu yang bersifat tauhiyah. Karena dia sebagian menanyakan tentang kemarifatan. Ya Ghazali pun nerangnya ya semua uwi.
Wa amal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawabu. Adapun sebagian lagi yang bisa dijawab, faqad dzakarnahu fi Ihya'il Ulum wa ghairihi. Telah aku sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab lainnya. Wa nadkuruha huna nubadan minhu wa nusyiru ilaih, dan aku akan menuturkannya, ringkasannya dalam surat ini akan aku tunjukkan. Fanaqulu, kemudian akan saya sampaikan, qad wajaba ala saliki arba'atu umuri. Sungguh wajib bagi salik, yaitu penuntut ilmu, memenuhi 4 perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama, i'tiqadun shahihun, harus memiliki i'tiqadun shahihun, keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus. Terus cuma ini pertama syaratnya. Ya. Orang itu keyakinannya cuma. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Syarat yang pertama, i'tiqadun shahihun, la takunu fihi bid'atun, yang di dalamnya tidak terdapat bid'ah. Ora usah ditambah-tambahi, ora usah direkayasa, ini mesti ono kepentingan biasanya. Nek bahasa saiki paling tipe dipolitisir, mesti duwe kepentingan. Nek anane ayat Quran ini hadisnya. Wasani yang kedua, taubatun nasuhun. Nah, mesti tobat nasuha. Ini syarat juga, saya terus nganyari tobat dimanapun itu pakarnya, layar ji'u badaha ila zalati, yang setelahnya tidak kembali melakukan kesalahan. Kemudian wasalisu yang ketiga, istirra'ul husumi, mencari kerelaan hati pada musuh, hatta layak qoli ahadin alaika hakun, sampai tidak ada hak orang lain yang tersisa. Mendengarnya ora wong ora ono luru-luru, ini harus terlepas, ini seorang ono ganjelan, ya. Jadi syarat ketiga hanya untuk sana itu harus mencari kerelaan hati kepada musuh, hatta layak qoli ahadin alaika hakun, sampai tidak ada hak orang lain yang tersiksa. Ini dikurangi latihan. Warobiu, dan yang keempat, tahsilu ilmi syariati qadra ma tu'adda bihi awamiru wa ta'ala, mempelajari ilmu syariat sekiranya bisa mencukupi untuk masalah untuk melaksanakan perintah dan dari Allah Ta'ala. Wa awamiru wa ta'ala. Semua minal ulumil ukhra, kemudian bisa mencari ilmu yang lain, maka kunu bihin naja, selama dengan ilmu tersebut menjadikan sebab keselamatan. Jadi pokoknya masyarakat ya, mencari yang lain, nek tidak ora selamat terus mana-mana. Ya. Terakhir baik lagi, hari ini lagi. Uqya Anas Sibliyu rahimahullah ta'ala, diceritakan bahwa Syekh As-Sibli, semoga Allah merahmatinya, khotimah arba'ami'atin ustad, pernah berkhidmat pada arba'ami'atin ustad, 400 guru. Syekh As-Sibli itu pernah berkhidmat pada 400 guru. Qara'tu arba'ata alafi hadisin, dan beliau Wakola qara'tu arba'ata alafi hadisin. Wakola, dan beliau mengatakan, qara'tu arba'ata alafi hadisin, aku telah membaca 4.000 hadis. Sumah kartu minha hadisa wahidan wa alimtu bihi, kemudian aku memilih satu dari hadis itu untuk aku ambil. Bahwa itu masih wahu, dan aku membiarkan yang lain.
murutannya untuk saya renungkan. Jadi orang dibiarkan kalau diambil satu yang akan digunakan, kemudian yang lain itu wahola itu siwahu ya, dengarkan. Li'anni ta'amal tuhu fawajad tuh, karena saya melihatnya dan menemukannya, holasi wa najati bihi, holasi wa najati, maknanya sama holasi dan najati, keselamatan. Karena saya melihatnya dan menemukan keselamatan di dalam hadis tersebut. Wa kana ilmul awwalina wal akhirina, dan ilmu pada orang-orang generasi awal dan akhir, kulluhu undarijan bihi, semua telah tercakup dalam hadis itu. Faktafaitu bihi, maka aku mencukupkan diriku pada hadis itu. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'dil ashabi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sebagian sahabatnya, ikmal dunyaka bi qadri maqamika fiha, beramalah untuk duniamu sesuai kedudukanmu di dalamnya. Artinya yo nek bahasa proporsional, sing tutukanmu yo ora usah berapa, sesuai porsine yo. Wa amalil akhiratika bi qadri baqaika fiha, beramalah untuk akhiratmu sesuai dengan keabadianmu di dalamnya. Kalau mengerti bahwa kita itu akan abadi di akhirat, sehingga juga beramal itu banyak untuk akhirat. Wa amalillahi bi qadri hajatika ilaihi, beramalah untuk Allah sesuai kebutuhanmu padanya. Sudah, saya mengharapkan surga ya sama coro surga, saya mengharapkan bisa ma'rifat, bisa, karena kan sudah dijelaskan di kitab Sirul Asro kan, bahwa tingkat surga yang syariat adalah surganya Jannatul Ma'wa, dan kita naik lagi di Thariqat adalah surganya Jannatul Na'im, dan masuk lagi adalah di Ma'rifat adalah Jannatul Firdaus. Kemudian kalau orang-orang yang sampai akhirnya bisa kembali kepada Allah, itu artinya di alam lahut ya, kembali kepada Allah itu di alam ulwi, sehingga seorang itu bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga dari Allah kembali kepada Allah. Wa amalin nari bi qadri sabrika alaiha, dan beramalah untuk neraka sesuai kesabaranmu di sana. Untuk menghindar dari neraka itu memang kuat ya. Nah, karena kamu memang tidak kuat, sehingga hal-hal yang memang bisa menjerumuskan ke neraka itu, maka kita akan lebih disiplin ya. Hanya berkali-kali saya mengatakan, kalau memang hanya tahu saja, saya semua tahu tentang kesehatan, tapi kira-kira ngerti kan, Pak, cilik, SD, dia ngerti kesehatan begini. Tapi kira-kira sama enggak pengetahuan kesehatan kalau seorang dokter itu betul? Enggak. Sehingga disiplinnya terhadap ilmu itu mesti lebih disiplin dokter, karena dia lebih alim, sama ya. Nah, terus biasanya dengan terus Quran soal Musa dan sebagainya, padahal ketika diterima oleh Rasulullah ini betul-betul firman, dan semua Al-Quran ya, itu fadilahnya masing-masing. Inilah yang dipegang oleh hikmah. Makanya tadi ayat ini belum gambar ya. Dan itu salah hadisnya, sehingga itu untuk obat segala macam obat, termasuk musuh jin dan setan itu ngono. Karena aku merintahi kono wingi itu kan main koyo penembak mono. Saya maca iki. Jangan kan siasat, kowe men ora krasa kowe sing bisa. Tak karo anu dadi koyo penembak kae, ono penembak apa kae sing eksekusi kae. 12 orang itu sing isi telu tok. Nek kae men menghilang beban biasa jangan yang membunuh. Nah aku ngajari kono men ora kowe sing mandi ora. Sing mandi yo Gusti Allah to sing ngongkon. Itu padahal ada satu, dan ada yang itu yang saya berikan, malah aku nanya karo sapa
pratoyo dhisik-dhisik. Lo anzalna hadzal qur'ana ala jabalin laro aitahu khosi'am mutasaddian. Ya tunduk dan hancur dulu. Min khosyatillah. Ini yang perlu kita tak keyakinannya. Nek ngono, nek yakin, maka tidak heran ketika diceritakan yang Santang terus Sultan Hamengkubuwono kedua dengan Bismillahirrahmanirrahim masih bisa juga sampai sana, itu enggak mustahil karena dia keyakinannya bedanya. Mungkin kalau nggak sulit yakin orang tekan bis masih siap mungkin itu tekan les. Mudah-mudahan diberi satu keyakinan yang mantap, oke? Dan bisa mendapatkan ilmu zahir dan ilmu batin. Sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasalna biha min adil ilmi zahiran wa batinan wa tashurna bi fatika solihin li dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim li dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi was-solihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasalna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa tajurna bi fatika solihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qawiyyi was-solihin amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tasalna biha min alil ilmi zahiran wa batinan wa
alihi wa alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Qadri wa sholihin al-Maliki syafaati kanjeng Nabi wa bikaromati Syekh Somad Al-Jawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.